Di 4 wilayah utara memiliki gletser dan padang salju abadi. Di timur, banyak pegunungan tinggi. Di barat, menghadap lautan roh. Di selatan, ada dataran dan tanah roh. Ini juga tempat tinggal Leana sekarang. Tapi musim dingin akan segera tiba. Suku tempat Leana berada akan sangat kekurangan makanan. Para suaminya memutuskan membawanya ke suku di barat. Tak disangka, di tengah jalan muncul 8 binatang buas pengembara. Mereka membunuh dan membawa Leana pergi. Para suaminya bertarung mati-matian. Leana melompat ke lembah, tidak diketahui hidup atau mati. Akankah Salon kembali? Akhirnya, singa roh yang belum juga muncul itu gemetaran. Semua ini adalah demi. Keesokan harinya, Leana dan rombongan tiba di suku yang disebutkan oleh Ying. Para penghuni suku melihat Ying dan yang lainnya, lalu buru-buru menyambut mereka. Jika bukan karena Ying dan Cihua, suku mereka mungkin akan menderita kerugian besar dalam gelombang buas. Para tuan, adakah yang bisa kami bantu? Tanya pemuda jangkung yang memimpin, dengan hormat. Suara Bisman ini sangat enak didengar. Bahkan Leana, yang setiap hari dikelilingi pria tampan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Pemuda ini luar biasa tinggi. Leana melirik beberapa kali lalu memalingkan muka. Aku ingin menukar beberapa tebu untuk dimakan oleh betina kami, Ying berbicara dengan pemuda itu. Urusan sosial eksternal semacam ini seharusnya menjadi tugas Reigan. Tapi Reigan dan Bisman suku ini tidak akrab, jadi Ying harus melakukannya sendiri. Tidak perlu menukar, Tuan bisa mengambil sebanyak yang Anda mau. Jika bukan karena kalian, hutan kami tidak akan selamat. Selain itu, ada tanaman lain di suku. Bagaimana kalau para tuan dan sang betina masuk ke suku untuk beristirahat? Pemuda itu menjawab, kalau begitu, terima kasih. Ini adalah suami pertama kami, Reigan. Ying memperkenalkan diri secara singkat lalu mendorong Reigan ke depan. Dia lelah melakukan hal-hal diplomatis semacam ini. Namaku Lucy, kepala suku-suku Cangjing. Silakan. Lucy menyebutkan namanya, menyingkir dan memberi jalan. Leana melihatnya sangat sopan dan malah merasa itu menarik. Kesopanan yang mendarah daging seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipura-purakan. Ini dia, Lucy dan rombongan kebetulan berjalan ke rumah pohon yang menjulang tinggi. Dia baru saja akan menunjuk ke kejauhan. Yan, apa kamu mau tinggal di sini? Reigan mengira Lucy mengatur rumah pohon ini untuk mereka. Leana melihat rumah pohon mewah ini dan mengangguk. Jika semua orang mau tinggal, tidak masalah tinggal berapa lama pun. Lucy, yang lama terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Dia berpikir dalam hati, ini adalah rumah pohon terbaik di suku, yang disiapkan khusus oleh Afu, ayahnya, untuknya. Lucy sebenarnya ingin membawa mereka ke rumah pohon dekat alun-alun suku. Dia berusaha berdiri tegak. Ah, sudahlah. Sang betina ingin tinggal, mana mungkin dia menolak. Terima kasih. Leana berterima kasih pada Lucy, berpikir dalam hati untuk memberinya imbalan saat pergi. Wajah Lucy memerah. Aku akan mengaturnya. Kalian silakan saja. Setelah berbicara, dia mundur beberapa langkah, berbalik dan pergi. Dia menenangkan diri dan berkata kepada beberapa bisman yang datang, kalian siapkan beberapa makanan yang ada di suku dan kirimkan ke betina itu. Kepala suku tidak mengantarnya sendiri. Seorang bisman bertanya, membiarkan mereka mengantar juga tidak masalah, hanya saja menghadapi beberapa bisman tingkat tinggi itu benar-benar membuatnya gugup. Kaki Lucy tidak bergerak, jika sudah siap, panggil aku. Selesai bicara, dia pergi. Beberapa bisman melihat kepala suku pergi dan mulai bergosip. Kepala suku tidak pernah berurusan dengan betina. Hari ini dia melihat betina kecil yang baru datang itu beberapa kali. Benar, aku juga lihat. Dan itu adalah rumah pohon yang disiapkan Afu kepala suku sebelum dia lahir, untuk diberikan kepada pasangannya. Iya, sungguh tidak disangka. Aku rasa kepala suku pasti menyukai betina itu. Beberapa bisman berdiskusi.
Lucy tidak jauh dari situ dan mendengar semuanya dengan jelas. Dia menggelengkan kepala. Di sekelilingnya semua adalah Bisman tingkat tinggi. Dia mungkin tidak akan menyukaiku, kan? Suara Lucy tiba-tiba terdengar dari luar rumah pohon. Semuanya, makanannya sudah siap. Bolehkah aku masuk? Masuklah. Regan berjalan untuk membuka pintu. Setelah Lucy masuk, dia pertama-tama melihat ke arah Leana. Aku membawa beberapa makanan khas suku dan meletakkannya di luar. Yan, ayo kita keluar lihat. Regan menoleh ke Leana. Yan, apakah itu namanya? Enak sekali didengar. Lucy diam-diam menyebut dua kata itu di dalam hatinya. Di luar rumah pohon, banyak makanan menumpuk. Karena mereka adalah Bisman herbivora, semuanya adalah vegetarian. Di tumpukan makanan ini, yang paling menarik perhatian adalah gan yang mereka sebut tebu. Di baskom kayu besar di sebelahnya ada potongan tebu seukuran mahjong. Lucy mengambil sepotong dan memberikannya kepada Leana. Betina ini, silakan coba. Dia sebenarnya ingin memanggil namanya, tetapi tahu dia tidak punya hak. Namaku Leana. Kepala suku Lucy panggil saja aku Leana. Leana tidak terbiasa dipanggil betina. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Takut suku ini punya aturan bahwa menerima potongan tebu berarti harus menjadi betinanya. Regan melihat ini, mengambilnya, dan memberikannya kepada Leana. Cobalah. Lucy hanya tersenyum sopan. Leana kemudian mengambilnya dan menggigit sedikit. Rasa manis dan segar menyebar di mulutnya. Rasanya memang seenak tebu. Awalnya Regan ingin menukar kulit binatang untuk makanan ini. Lucy tidak mau, mengatakan itu terlalu berharga. Kemudian, Leana menawarkan kulit binatang dan garam, barulah dia setuju. Lucy memerintahkan para jantan suku untuk memindahkan kulit binatang dan garam ke gudang, baru kemudian melihat ke arah Leana. Betina Leana, aku permisi dulu. Jika kamu bosan, kamu bisa jalan-jalan. Semoga kamu senang tinggal di sini. Terima kasih, kepala suku Lucy. Leana berterima kasih, merasa tidak enak hati atas kebaikannya. Panggil aku Lucy saja, tidak perlu sungkan. Lucy mengangguk pada beberapa jantan dan berbalik pergi. Setelah Lucy kembali, dia tidak diam. Dia melihat Leana sangat suka makan tebu, jadi dia pribadi memilih beberapa yang terbaik, memotongnya rapi, berencana memberikannya lagi nanti malam kepada Leana. Malamnya, dia membawa keranjang penuh potongan tebu, berjalan di jalan dengan hati hangat. Dia takut Leana akan menawarkan kulit binatang lagi, jadi dia mengetuk pintu, mengatakan sesuatu, meletakkan barangnya, dan langsung pergi. Keesokan harinya, Ying melihat Leana yang tertidur lelap dan menepuknya pelan. Yan, sudah waktunya berangkat. Kalau tidak pergi sekarang, kita harus tinggal sehari lagi. Baiklah, bangun. Leana menguap, menggosok matanya dan duduk. Lucy datang lagi pagi-pagi sekali, membawakan buah-buahan khas suku. Melihatmu masih tidur, dia meletakkan barangnya dan pergi, kata Ying dengan lembut. Leana tidak terlalu memikirkannya, tetapi para suaminya sudah mengerti pikiran Lucy. Kita akan pergi, kita harus pamit pada tuan rumah. Ying, kamu lebih akrab dengan Lucy. Kamu saja yang beritahu dia, kata Regan. Tak lama kemudian, Ying kembali. Lucy tidak ada di rumahnya. Para Bisman suku juga tidak tahu dia pergi kemana, kata Ying. Regan menjawab, kalau begitu ayo pergi. Mungkin kita akan bertemu di jalan. Selesai bicara, rombongan itu berjalan keluar suku. Di jalan, mereka bertemu beberapa Bisman. Mereka melihat Leana dan rombongan pergi, wajah mereka terkejut, tetapi karena aura jantan tingkat tinggi, mereka tidak berani banyak bicara. Setelah mereka yakin rombongan itu pergi jauh, mereka mulai berdiskusi. Tidak disangka betina itu pergi begitu saja. Iya, kemarin melihat kepala suku memetik buah dan memotong tebu, kupikir akan berhasil. Kudengar kepala suku sama sekali tidak menyatakan perasaan. Kepala suku terlalu pengecut.
Kalian sangat santai ya, suara Lucy terdengar pelan dari belakang. Para bisman tertangkap basah oleh orangnya dan langsung bubar. Lucy memandang ke arah mereka pergi, terdiam lama. Kenapa rasanya hatinya ikut pergi bersama mereka? Setelah sekian lama, dia menghela napas berat, berbalik dan berjalan menuju rumah pohon itu. Begitu masuk, dia melihat bungkusan kecil di atas meja. Dia bergegas maju, bersemangat mengira mereka melupakannya. Dengan begitu, dia bisa menyusul mereka. Dia mengambil bungkusan kulit binatang itu. Beberapa inti binatang tingkat 6 dan satu kristal tingkat 6 jatuh bergemerincing. Lucy langsung mengerti. Dia menerima barang-barang yang dia berikan, tinggal di rumahnya, dan ini adalah bayarannya. Lucy duduk perlahan, memegang kristal di tangannya. Rumah pohon itu sepertinya masih menyimpan aromanya. Tapi di antara mereka, tidak akan ada pertemuan lagi. Di sisi ini, hati Leana sudah terbang. Ini seperti perjalanan di dunia yang asing, membuatnya melihat segalanya terasa baru. Linguan berhenti di tempat terbuka. Jauh di sana ada sungai. Beberapa mil di sekitarnya adalah dataran, relatif aman. Saat ini, Cihua datang dengan gembira. Yan, aku akan segera naik level. Nada Cihua penuh kegembiraan. Hari-hari ini, berlatih dengan Ying dan beberapa bisman lainnya, dia memang belajar banyak. Leana melihat pertumbuhannya dan juga sangat senang. Rubah besar keluargaku benar-benar hebat. Masih begitu muda dan akan segera menjadi binatang tingkat 7. Terima kasih. Sesaat kemudian, Reigan dan Ying membawa Cihua pergi berburu, meninggalkan Moan dan Linguan untuk menjaga Leana. Tak lama, Reigan dan ketiganya kembali dengan tergesa-gesa. Di gunung kami bertemu sekelompok binatang buas pengembara. Kami khawatir ada masalah di sini. Bukan gerombolan yang terakhir, kan? Leana teringat saat diseret oleh salon sebelumnya, wajahnya berubah. Bukan, kata Cihua, ekspresinya sedikit muram. Leana mendengarnya dan langsung merasa ada yang tidak beres. Kamu kenal mereka. Dalam perjalanan dari suku rubah merah untuk mencarimu, mereka menipuku dan hampir membunuhku. Cihua mengertakkan gigi dan berkata pelan. Apa, hampir membunuhmu? Moan, bisakah kita menghajar mereka? Leana sangat marah. Mendengar kata-katanya, Cihua malah tidak marah lagi. Tidak apa-apa, mereka melihat kita dan lari. Pasti aku menakuti mereka. Gerombolan itu ada lebih dari 20, salah satunya tingkat 7. Mereka sepertinya juga sedang dikejar. Melihat kita, mereka langsung memutar, Reigan melanjutkan. Ying mengangguk, mengatakan dia melihat seekor bisman memeluk sesuatu yang dibungkus kulit binatang, dan benda itu bergerak. Pada saat yang sama, kelompok binatang buas pengembara itu juga sedang membicarakan Reigan dan rombongannya. Bos, rubah tadi, kamu lihat tidak? Dia masih hidup. Hidup memangnya kenapa? Tingkat 6 bisa apa? Kata bos itu dengan jijik. Tapi dua di sebelahnya adalah tingkat 7, salah satu bisman berkata dengan cemas. Tingkat 7 memangnya kenapa? Bos itu mencibir. Meski mulutnya keras, dia tetap mendesak bawahannya untuk mempercepat langkah. Jantan yang menginginkan betina itu pernah berkata, selama dia membawa betina itu kembali ke benua timur, akan ada cara untuk membuatnya menjadi pasangan yang cocok. Betina ini juga adalah saudara perempuan Raja Manusia Ikan. Nanti, siapa yang berani meremehkannya sebagai binatang buas pengembara? Bos, tunggu, makhluk tidak berguna, cepat, bos itu menoleh. Bisman itu bergumam pelan, yang benar saja, betina yang kamu bawa. Di sisi lain, Leana dan rombongan sedang mendiskusikan kelompok pengembara itu. Tiba-tiba sungai di kejauhan berubah. Aliran air tiba-tiba menjadi deras, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak melawan arus. Leana dilindungi di tengah oleh beberapa suaminya. Sesaat kemudian, sekelompok jantan muncul dari bawah air. Melihat Leana, mereka berhenti bergerak. Jaraknya agak jauh, Leana tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas.
Samar-samar, tatapannya terpaku pada satu sosok, seolah-olah ada hubungan takdir di antara mereka. Leana masih tenggelam dalam perasaan aneh ini, orang di seberang tiba-tiba angkat bicara. Melihat Ling Wuan, apakah kau melihat sekelompok binatang buas pengembara? Leana baru sadar dan bersama jantan lainnya melihat ke arah Ling Wuan. Kalian kenal, itu Raja Suku Manusia Ikan. Aku kenal dia, kata Ling Wuan kepada yang lain. Wilayah mereka berbatasan dengan wilayah laut. Dia dan Saino sudah saling kenal sejak kecil. Manusia Ikan, Leana yang tadinya ditarik ke belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepala dari belakang Moan. Tapi jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Saino, seperti Leana, muncul ke permukaan. Saat melihat ke pantai, dia tahu itulah pasangan takdirnya. Tapi saat ini, Selin dalam bahaya hidup dan mati, dia tidak punya hati untuk memikirkan cinta. Saino, ada apa? Ling Wuan bertanya. Selin dibawa kabur oleh sekelompok binatang buas pengembara. Nada Saino cemas. Entah metode apa yang digunakan binatang buas pengembara itu, aku tidak bisa melacak bau Selin. Aku hanya bisa mengandalkan indera pasanganku untuk merasakannya. Mereka pergi ke arah gunung itu, sepertinya ke benua timur, Ying segera menjawab. Terima kasih banyak. Saino berterima kasih lalu membawa sukunya menyelam ke dasar air. Tak lama, dia kembali lagi. Ling Wuan, bisakah kamu membantu mencari Selin? Ling Wuan memandang Leana. Dia ingin membantu Saino, tapi keselamatan Yan adalah yang paling penting. Pergilah, di sini mereka akan melindungiku. Leana mengerti maksud Ling Wuan. Saino terkejut dia begitu mudah mengizinkan suaminya pergi. Bagaimana kalau kalian pergi 2 orang lagi? Leana bertanya sambil menghela napas. Beberapa suami menoleh dengan tatapan tidak setuju. Jika kalian bersedia membantu, aku pasti akan memberi hadiah. Saino berkata dengan ragu. Suku mereka tidak pandai bertarung di darat. Jika beberapa bisman tingkat tinggi ini mau membantu, kesempatan menyelamatkan Selin akan lebih besar. Aku akan meninggalkan setengah dari manusia ikan untuk melindungi betina kalian. Selama dia tidak meninggalkan tepi sungai ini, para jantan suku manusia ikan kami bisa melindunginya. Ying dan Ling Wuan pergilah, Reigan menoleh untuk bertanya pada Leana. Ling Wuan mengenal manusia ikan ini, jadi komunikasi lebih mudah. Ying pernah melihat binatang buas pengembara itu, jadi bisa melacak. Selain itu, kekuatan tempur keduanya kuat. Adapun yang terkuat, tentu saja harus tetap di sisi Leana. Saino melihat pihak lain mengirim satu lagi bisman tingkat 7, dia tidak menunda lagi. Setelah meninggalkan beberapa manusia ikan, dia membawa sisa manusia ikan naik ke darat. Ling Wuan sebelum pergi, menepuk bahu Cihua. Bisman yang menangkapmu itu, nanti aku akan bantu balas dendam. Kalian berdua hati-hati, jangan terluka. Leana juga berteriak ke punggung kedua suaminya. Setelah mereka pergi, Leana baru tenang. Di seberang sungai, masih ada 7 atau 8 bisman manusia ikan berdiri tegak. Setelah mendekat, Leana baru bisa melihat penampilan mereka. Rambut biru kehijauan, ada yang panjang dan pendek, dan mata biru tua. Yan, Reigan memanggil kembali pikiran Leana yang melayang. Dia membawa ikan bakar. Leana melihat ikan bakar di tangan Reigan dan bergumam dalam hati, apa tidak apa-apa makan ikan di depan manusia ikan. Aroma harum menyebar. Beberapa jantan suku manusia ikan tidak tahan mengendus-endus. Jantan tingkat 7 yang memimpin mendekati pantai, ekornya berubah menjadi 2 kaki. Betina ini, bagaimana cara membuat ikan yang kalian makan ini? Bisakah ajari kami? Jantan manusia ikan yang memimpin berkata kepada Leana. Oh ya, namaku Hai Chang. Namaku Leana. Ini suami-suamiku, Reigan, Moan, dan Cihua. Soal daging panggang, kalian belajar saja dari mereka. Kalau begitu terima kasih banyak, betina Leana. Hai Chang berterima kasih. Beberapa jantan suku manusia ikan yang mengikutinya sudah mengerumuni Reigan dan Cihua.
Adapun Moan, manusia ikan ini belum berani meminta Bisman tingkat 8 mengajari mereka memanggang daging. Moan senang bersantai. Chihua sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan ada hari di mana dia mengajari orang lain memasak. Manusia ikan yang tinggal di sini makan dan minum dengan baik. Namun, manusia ikan yang pergi mencari orang malah menderita. Binatang buas pengembara itu berlari ke daerah pegunungan berbatu yang tajam. Batu-batu di tanah itu tajam dan panas, dipanggang matahari menjadi sangat menyengat. Kaki suku manusia ikan yang berubah bentuk manusia sangat lembut, sulit memasuki area berbatu ini. Baru mengejar setengah jalan, kecepatan suku manusia ikan melambat. Ini juga yang disengaja oleh para binatang buas pengembara. Melihat mereka tertinggal, Saino memerintahkan Bisman tingkat rendah untuk berusaha mengejar, sementara dia sendiri membawa beberapa manusia ikan tingkat 7 untuk mengejar Ying dan Linguan lebih dulu. Binatang buas pengembara yang berbicara sebelumnya menoleh ke belakang dan berteriak ketakutan. "Tutup mulutmu, cepat lari!" Bos itu memarahi. "Perlu menoleh. Apa kamu tidak merasakan aura Bisman tingkat 7? Saat itu, sebuah bila angin menghantam di depan mereka. Bos itu terkejut, nyaris, hampir saja terbelah dua. Dia mendongak, pupil matanya menyempit. Satu lagi Bisman tingkat 7. Dan agak familiar, suku serigala, sepertinya harus bertarung mati-matian. Saudara-saudara, serang. Atas perintah bos, belasan binatang buas pengembara, setengah terlihat setengah tersembunyi, mulai bertarung dengan Linguan dan Ying. Bos itu merebut bungkusan kulit itu dan lari ke arah acak. Beberapa Bisman yang biasa mengikutinya mengerti gayanya. Melihat bos lari, mereka juga ikut lari, hanya menyisakan belasan Bisman tingkat 5 dan 6 untuk diselesaikan oleh Linguan dan Ying. "Aku akan mengejar, kamu tunggu mereka," Saino DKK. Ying melihat beberapa binatang buas pengembara tingkat tinggi kabur dan berkata kepada Linguan. "Baik," Linguan setuju. Kecepatan Ying cepat, mudah mengejar. Di sisi Saino, saat Saino dan rombongan tiba, Linguan sudah membereskan para pengembara yang menghalangi. Di mana Selin? Saino melihat mayat binatang buas pengembara di mana-mana, tapi tidak melihat jejak Selin. Dibawa kabur oleh pengembara tingkat 7 itu. Saudaraku, Ying sedang mengikutinya. Ayo pergi. Linguan tidak basa-basi, membawa mereka mengejar. Bos itu lari mati-matian, tapi menyadari tidak peduli bagaimana dia berlari, Bisman serigala di belakangnya terus mengikutinya. "Tuan ini, jangan kejar dulu. Kita bisa bicarakan," teriak bos itu sambil berlari. "Baik," Ying langsung menjawab. Bos itu tertegun. Dia hanya mencoba mengulur waktu, tidak menyangka Ying langsung setuju. Dia malah tidak berani berhenti. "Bukankah kamu mau bicara?" Suara Ying datang dari belakang. Mendengar suara dingin itu, para Bisman itu berlari lebih cepat. Bos itu memberi isyarat mata pada beberapa Bisman di sekitarnya, menyuruh mereka mengulur waktu. Tapi beberapa pengembara lain menghindari tatapannya, pura-pura tidak melihat. Bos itu tidak punya pilihan, hanya bisa mengancam dengan kejam, "Tunggu sampai aku lolos dari ini, aku akan membereskan kalian." Beberapa pengembara itu saling memandang, lalu malah berpisah arah lari dari bos. Mereka tidak salah taruhan. Bisman serigala itu hanya mengejar bos. "Maaf, bos, saudara-saudara akan mengingatmu." Hanya saja mereka santai terlalu cepat. Arah yang mereka pilih tepat ke arah manusia ikan yang baru saja keluar dari area berbatu. Lai Gou, yaitu bos pengembara itu, kini terkepung. Saino mengangkat jarinya. Lai Gou langsung terbungkus dalam bola air. Rasa sesak napas dan tekanan membungkusnya erat. Saino menatapnya dengan ganas. "Lai Gou, bagaimana caramu menangkap betina itu?" Saino tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Lai Gou masih ingin membuatnya kesal, tapi rasa sesak napas yang kuat segera datang. Aku bilang, ini diberikan oleh Bisman dari benua timur." Lai Gou mengeluarkan sebuah tabung bambu.
Dia bilang Bisman di bawah tingkat 8 akan pingsan jika mencium ini. Kita hanya perlu menggunakan ini untuk menangkap betina dengan lancar. Linguan dan Ying melihat tabung bambu itu dan saling berpandangan. Benda itu sama persis dengan yang ditinggalkan Bisman itu. Kenapa menangkap Selin? Saino mengendalikan aliran air untuk mengambil tabung bambu itu ke tangannya dan terus menginterogasi. Siapa Bisman dari benua timur yang memberikannya padamu? Saino merasa ada sesuatu di baliknya. Aku tidak kenal. Dia yang menemukanku. Waktu itu dia terbungkus rapat. Dia memberiku obat, bilang kalau berhasil, aku bisa membawa betina itu ke benua timur. Dia akan mencocokkan betina itu denganku, selama aku membayar harga yang kecil. Harga apa? Saino terus bertanya. Tidak tahu. Dia bilang aku akan tahu saat aku sampai di sana. Rasa sesak napas Lai Gou semakin kuat. Metode apa yang kamu gunakan untuk menghalangi pelacakan kami terhadap betina? Saino sangat penasaran. Jangankan ikatan darah antara dia dan Selin, bahkan suami Selin pun tidak bisa merasakannya dengan jelas melalui indera pasangan mereka. Bisman itu memberiku sepotong kulit binatang. Dia bilang itu bisa menghalangi aura betina. Saino mengangkat tangannya dan melemparkan Lai Gou ke depan Linguan dan Ying. Bukankah kalian mau balas dendam? Kata Saino pada Linguan. Linguan tertegun, lalu sadar. Saino mungkin mendengar janjinya pada Cihua sebelum berangkat. Terima kasih. Linguan mencibir, menyeret Lai Gou bersama Ying ke hutan. Ratapan yang memilukan bergema di seluruh hutan. Di gerbang kota Lingdong, singa emas yang telah berjongkok selama setengah bulan sedang menunggu Leana. Dia tidak pernah menyangka bahwa suami singa emas ke-6 yang menolak dicocokkan dengannya, saat ini sedang berjongkok di gerbang kota Lingdong, menatap ke arahnya seolah sedang menunggu. Pada saat yang sama, saudara perempuan Raja Manusia Ikan Saino, diculik oleh pengembara. Dia buru-buru mencari suami Leana, Linguan, untuk meminta bantuan. Setelah Linguan dan yang lainnya dengan mudah mengalahkan binatang buas pengembara dan menyelamatkan Saino, mereka kembali ke tempat Leana beristirahat. Saat ini, Reigan dan Cihua sedang mengajari Hai Chang memasak. Melihat semua orang kembali, mereka melambaikan tangan menyapa. Bau apa ini? Harum sekali. Selin menjulurkan kepala dari belakang suaminya, mengendus-endus. Leana memandang Saino. Jika tidak keberatan, bagaimana kalau tinggal untuk makan bersama? Leana menawarkan dengan sopan. Boleh. Kebetulan aku lapar. Selin berkata sambil berjalan keluar dari belakang suaminya. Baru saat itulah Leana melihat dengan jelas penampilan orang yang berbicara. Kulitnya putih bersih, sepasang mata biru tua dipadukan dengan rambut keriting panjang berwarna biru. Ini benar-benar seperti putri yang kabur dari istana. Leana tertegun menatapnya. Ketika sadar, si cantik sudah berjalan di depannya. Halo, aku Selin dari suku manusia ikan. Suara si cantik itu renyah. Leana malah merasa sedikit malu. Halo, namaku Leana. Dia menjawab dengan wajah sedikit memerah. Kamu imut sekali. Selin melihatnya menatap dirinya sampai malu, merasa semakin menarik. Leana merasa wajahnya seperti mau berasap. Dia dipuji imut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lagi. Siapa yang tidak suka melihat wanita cantik? Segera, makanan sudah siap. Semua orang duduk, mulai makan dan mengobrol. Saino kebetulan duduk di seberang Leana. Begitu mengangkat kepala, wajah kecil pucat sang betina langsung terlihat. Saino pernah mendengar jantan di sukunya berbicara tentang kegembiraan dan kebahagiaan saat bertemu pasangan takdir mereka. Saat itu, dia merasa mereka berlebihan. Sekarang, dia sepertinya mengerti. Setiap gerakan, setiap senyuman Leana, seolah melambat di depan matanya. Saino merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dia hanya duduk diam-diam memandangi pemandangan indah di depannya. Setelah makan, hari sudah larut. Saino dan Selin memutuskan untuk beristirahat di sini satu malam sebelum berangkat. Yan, kamu hanya punya 5 suami ini.
Setelah makan dan minum kenyang, kedua betina itu selesai mandi dan duduk berdampingan di tempat tidur Leana sambil mengobrol. Hanya 5 ini, jawab Leana. Selin mengira dia punya suami lain yang tidak ikut kali ini. Betina kecil yang begitu imut hanya punya 5 suami. Apa selera Bisman daratan sekarang seburuk ini? Kalau di lautan, dia bisa mencari beberapa lagi. Jantan suku manusia ikan kami sangat bagus. Selin berpikir dalam hati, terutama Saino. Bukan hanya manusia ikan tingkat 8 terkuat di suku, dia juga bisa menangis mengeluarkan mutiara biru. Haha, aku akan pertimbangkan, Leana tidak menjawab, hanya menguap. Keduanya tertawa dan mengobrol, tanpa sadar tertidur. Keesokan harinya, Leana tidur dalam keadaan linglung. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh bantal di sebelahnya. Kenapa hari ini begitu lembut? Dia membuka mata dan melihat Selin menatapnya sambil tersenyum. Leana menarik tangannya dengan canggung. Maaf, aku tidak sengaja memanfaatkanmu, kakak cantik. Selin tidak keberatan. Sebaliknya, ekspresi bingung Leana saat baru bangun tidur sangat imut. Suaminya benar-benar beruntung. Setelah sarapan, keduanya berpamitan. Meskipun baru kenal 1 malam, sudah ada rasa enggan berpisah. Persahabatan antar gadis memang ajaib. Leana, kamu benar-benar tidak ikut dengan kami. Kita bisa lewat jalur air, jauh lebih cepat. Aku bisa membawamu, kata Selin. Leana menolak. Pertama, dia sekarang sedikit takut air. Kedua, suaminya tidak bisa beraktivitas lama di dalam air. Baiklah, sampai jumpa di lautan. Selesai bicara, Selin kembali ke rombongan manusia ikan. Leana melambaikan tangan kuat-kuat ke arah mereka sampai mereka tidak terlihat lagi, baru berbalik ke sisi suaminya. Saino, jangan lihat lagi. Lehermu bisa patah. Selin menggoda adiknya. Baru sebentar, dia sudah menoleh berkali-kali. Aku tidak, telinga Saino langsung memerah. Kalau suka, kejar saja. Yan sekarang hanya punya 5 suami, kamu masih punya kesempatan. Nada Selin menjadi sedikit serius. Kak, aku takut, kata Saino pelan. Saat manusia ikan bertemu pasangan takdir mereka akan merasakan kegembiraan tanpa batas. Tapi setelah itu, ketakutan tanpa batas akan menyelimuti mereka. Dia tidak akan pernah lupa, Afu, ayah yang semakin hari semakin kurus dan Asyong, kakak yang mati di depan matanya. Di mata Saino, terikat dengan betina daratan berarti kematian. Meskipun dia tidak takut mati dan tahu bahwa kemalangan ayah dan kakaknya hanya kecelakaan, dia tetap tidak bisa melupakannya. Hati Saino penuh kebingungan. Jadi, dia melanggar instingnya. Dia tidak memilih untuk menjaganya, melainkan membawa sukunya kembali ke lautan. Selin tentu tahu apa yang ditakuti Saino. Tapi kondisi tubuh Saino, sang dukun sudah mengingatkannya berkali-kali. Dia perlu segera terikat, perlu ditenangkan oleh betina. Pada sore hari ketiga, Lingguan membawa Leana mendarat di sebuah tebing. Tinggi sekali. Leana melihat ke bawah. Platform yang menjorok keluar ini kira-kira 30 meter di atas tanah. Ini adalah area dengan pemandangan terbaik di tebing Yinxia. Gua-gua kosong di sini hanya untuk betina suku dan betina yang datang ke lautan untuk melewati musim dingin, kata Lingguan. Berdiri di sini, bisa melihat pantai dan permukaan laut yang tidak jauh dari situ. Benar-benar tempat yang bagus. Leana menghirup angin laut segar yang membawa uap air. Ini adalah aroma lautan. Lingguan melihatnya senang dan merasa lega. Ini adalah tempat yang dia siapkan khusus sebelum pergi. Takut pasangannya tidak punya tempat tinggal saat datang ke tebing Yinxia. Yan, kami datang. Sosok mereka belum tiba, suara ceria Cihua sudah terdengar lebih dulu. Kemudian Reigan dan yang lainnya muncul di depannya. Yan memutuskan untuk tinggal di sini, kata Lingguan. Reigan dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak masalah, yang penting Leana suka. Melihat hari semakin gelap, para suami mulai membersihkan gua. Saat ini,
Beberapa suara elang terdengar dari luar gua. Mereka semua memandang Ling Wan. Aku akan keluar melihat. Itu orang suku. Ling Wan berkata sambil berjalan keluar gua. 3 atau 4 bisman elang melihat Ling Wan keluar, berputar beberapa kali dan mendarat di platform. Salah satu dari mereka menoleh dan tertawa. Bagus, nak. Kamu sudah kembali tapi tidak mencari kami. Kalau bukan anak-anak suku yang bermain di pantai melihatmu, kami tidak akan tahu. Yang lain menggoda, Ling Wan sekarang punya pasangan, tentu saja harus mementingkan pasangan, kan? Masih bilang orang lain, tunggu sampai kalian punya pasangan, mungkin lebih parah dari Ling Wan. Yang ketiga juga maju dan berkata. Ling Wan tersenyum dan berkata, tunggu aku beres-beres, baru aku cari kalian. Nanti kita berburu bersama. Ling Wan melihat teman-temannya dan juga senang, nadanya ceria. Beberapa bisman elang mengobrol sebentar dengan Ling Wan lalu terbang pergi. Leana mendengar dengan jelas dari dalam. Ling Wan mengikutiku, bisa dibilang jauh dari rumah. Jadi sekarang dia pulang ke rumah ibunya. Leana terhibur oleh pikirannya sendiri. Karena sudah datang ke tebing Yinzia, tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi tuan rumah. Apalagi ini keluarga Ling Wan. Leana berdiskusi dengan Ling Wan, besok akan mengunjungi ayah dan ibunya. Anak nakal, akhirnya kembali. Ini pasanganmu. Suara yang lantang terdengar. Sosok bisman yang mirip Ling Wan datang, diikuti oleh seorang wanita dengan fitur wajah yang halus. Yan, ini ayahku, Ling, dan ibuku, Kesin. Ling Wan memperkenalkan kepada Leana. Halo Amu, halo Afu, sapa Leana dengan manis. Ling tertegun dipanggil Afu. Dia punya pikiran yang sama dengan Reigan dulu, anak nakalku ini benar-benar beruntung. Kesin menatap Leana dengan penuh kasih. Dia selalu menginginkan seorang putri, tapi tidak ada satupun suaminya yang berhasil. Kesin semakin melihat, semakin puas dengan Leana. Leana tidak pandai bergaul dengan orang tua, jadi dia sedikit kaku bertanya tentang kondisi tubuh Amu. Anggap saja seperti rumah sendiri. Kesin terpesona oleh panggilan, Amu, itu. Cicipi ini batu roh kecil unik suku elang kami. Kesin menyambut dengan antusias, tetapi Ling Wan dengan cepat mengambil mangkuk itu. Mengecewakan, mangkuk itu berisi tumpukan serangga putih seukuran jari. Ini adalah serangga dari pohon suku elang, favorit bisman terbang. Tapi Ling Wan yakin Leana pasti akan berteriak jika melihatnya. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Merebut makanan dari pasanganmu. Ling kesal. Afu, jangan marah. Leana membawa camilan untuk Amu. Ling Wan menyimpan serangga itu ke dalam ruangnya, mengeluarkan kotak batu 4 sekat berisi kacang-kacangan, biskuit kecil, dendeng, dan buah-buahan liar yang dipetik di jalan. Amu, silakan coba. Leana mendorong kotak batu itu ke Kesin. Ling berjongkok di sebelah Ling Wan, berbisik, kenapa kamu jadi tidak sopan begini? Tidak takut pasanganmu marah. Afu, Yan takut serangga, kata Ling Wan tanpa ekspresi. Kalau begitu, kamu benar. Ling menggaruk kepalanya. Menjelang siang, Leana dan Ling Wan berpamitan. Musim dingin ini kami juga akan pindah ke dekat lautan. Nanti kita bisa main bersama lagi. Kesin memegang tangan Leana, enggan melepaskannya. Ling Wan melihat Leana benar-benar tidak bisa mengatasi antusiasme Amunya, jadi dia langsung menggendongnya di punggung. Amu, kami pergi. Selesai bicara, dia terbang. Di perjalanan, Leana melihat sekelompok orang di pantai, dia sedikit melamun. Entah Duoya sudah melahirkan atau belum. Duoya yang dia pikirkan tidak hanya sudah melahirkan, tapi juga menjadi lebih kurus dan lebih cantik. Dia berusaha keras masuk ke kerumunan, berjalan ke teman barunya. Duoya, kenapa kamu baru datang? Aku sudah lama menyimpan tempat ini untukmu, keluh betina itu. Demi tempat ini, dia menerima banyak tatapan sinis. Maaf, ada urusan di rumah. Duoya berusaha keras menyelinap ke dalam tenda. Yang baru saja kamu bicarakan itu. Melahirkan,
Betina itu mendesah. Tidak seperti aku, melahirkan terlalu banyak, kadang tidak bisa membedakan yang mana. Hari ini Bisman tingkat 8 itu menolak beberapa betina. Duoya tidak ingin berbasa-basi, langsung ke topik. Sudah menolak 5, betina itu mencibir. Tidak tahu apa masalahnya Bisman ini. Berjongkok di pintu masuk kota Lingdong selama setengah bulan, membuat semua betina yang datang tertarik. Bisman tingkat 8, tampan dan kuat. Sayangnya, semua betina yang menyatakan cinta ditolak. Katanya punya pasangan, cocok. Padahal di tubuhnya sama sekali tidak ada aura tanda pasangan, cocok. Dia hanya tidak suka betina di kota Lingdong sekarang, menunggu yang lebih cantik. Tidak tahu betina mana yang bisa mendapatkan Bisman tingkat 8 ini. Aku sepertinya belum pernah melihat betina punya suami tingkat 8, nada betina itu penuh penyesalan dan iri. Aku pernah, bisik Duoya. Teman baiknya, Leana, punya suami tingkat 8. Dan beberapa lainnya juga akan segera tingkat 8. Apa katamu? Betina itu tidak mendengar jelas. Duoya, kamu bisik apa? Tidak apa-apa, lihat, apa mereka akan pergi. Duoya menunjuk ke gerbang kota. Jinyu duduk tegak di gerbang kota Lingdong, menatap tajam ke pintu masuk. Setengah bulan ini, dia berharap berkali-kali, dan kecewa berkali-kali. Jingming melihat kakaknya yang tidak berguna ini dan memukul udara. Dia sudah membujuk dan memarahi, tapi kakaknya tetap keras kepala, ingin mencari pasangan, cocok, untuk meminta maaf. Proses pencocokan, ada masalah, Jinyu tidak bisa merasakan lokasi pasangannya, jadi dia hanya bisa menggunakan cara bodoh, berharap Leana akan datang ke kota Lingdong tahun ini. Jingming tidak punya pilihan selain berjongkok di sebelahnya, menerima tatapan para betina. Dia merinding, untungnya dia belum dewasa, kalau tidak, ditatap oleh mata-mata tajam itu, dia tidak akan bisa seperti kakaknya, menatap kosong. Kerumunan di gerbang kota menjadi topik pembicaraan para betina kota Lingdong setelah makan. Saat salon tiba, dia melihat puluhan betina menatap lurus ke satu arah. Satu lagi tingkat 8, ada apa di kota Lingdong tahun ini? Ini tipe berdarah dingin, aku tidak suka, seorang betina mencibir. Tapi dia tingkat 8. Mata betina lain berbinar, salon hampir saja berbalik dan pergi. Tapi dia belum yakin apakah Leana datang atau tidak, jadi dia harus memberanikan diri berjalan masuk. Aura jantan tingkat tinggi menyebar tak terlihat, menekan jantan di sekitarnya hingga tidak bisa bergerak. Saat salon melewati Jinyu, keduanya saling menatap dan berbicara pada saat bersamaan. Kenapa Tuan Kota Jinyu dari kota Raja Binatang datang ke kota Lingdong untuk menjaga gerbang? Mendengar kata-kata salon, para Bisman di sekitarnya berbisik. Apa, dia Tuan Kota dari kota Raja Binatang? Kenapa Tuan Kota datang ke sini? Suara berisik terdengar di sekitar. Jingming mengertakkan gigi, tapi Jinyu tidak berubah ekspresi. Tuan Kota sudah berganti. Jinyu tidak ingin kota Raja Binatang dipermalukan dan menjelaskan. Pantas, berita tidak senonoh semacam itu bisa tersebar dari benua timur. Biar ku tebak, Tuan Kota yang baru adalah si sampah Yin Hao itu. Meskipun Jingming merasa apa yang dikatakan Bisman ini benar, tapi dia menghina Raja Kota Raja Binatang, jadi dia tidak bisa pura-pura tidak dengar. Jinyu menahan adiknya yang impulsif. Salon, apa kamu mau dipukuli lagi? Salon tersenyum acuh tak acuh. Dulu dia memang tidak bisa mengalahkan Jinyu. Tapi sekarang, belum tentu. Aura Jinyu tidak stabil, energinya tersendat. Jelas ada masalah dengan tubuhnya. Pantas saja dia diusir dari tahta oleh Yin Hao. Tapi dia punya urusan lebih penting. Jika berkelahi dan ketahuan oleh suami Leana, itu tidak bagus. Lebih baik diam-diam mencari betina kecil itu. Aku masih ada urusan, tidak menemani kalian bermain. Salon berkata sambil berjalan melewati Jinyu bersaudara dan masuk ke kota Lingdong. Dia mengeluarkan jepit rambut Leana, bermain dengannya, berdoa dalam hati semoga Leana datang.
Jepit rambut ini diambilnya dari kepala Leana saat dia pingsan. Tidak disangka, belum ada kesempatan untuk mengembalikannya. Apa yang kamu pegang? Saat jepit rambut itu keluar, darah Jinyu seakan membeku. Dia berubah menjadi wujud manusia. Aura kayu ini sama persis dengan yang kurasakan saat pencocokan. Apa yang kamu lakukan? Salon menghindari tangan Jinyu, tatapannya tidak ramah. Dari mana benda ini? Jinyu mengertakkan gigi. Salon melakukan sesuatu sesuka hatinya. Dia takut betina kecil itu celaka. Jika demikian, dia akan membunuh Bisman ini meskipun harus mati. Salon tidak takut ancaman tatapannya. Kenapa aku harus memberitahumu? Dia melempar-lempar jepit rambut itu, lalu menyimpannya dengan rapi ke dalam ruangnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Jinyu hampir tidak bisa menahan amarahnya. Emosinya yang bergejolak membuat energinya semakin liar. Salon menatapnya dengan penuh minat. Kamu kenal dia? Dia teringat 5 suami di sisi Leana. Biasanya betina, dicocokkan, dengan 6. Mungkinkah singa ini juga? Kamu menolaknya. Suara Salon dingin, seolah keluar dari sela-sela giginya. Tubuhnya tegang, seolah jika jawaban Jinyu tidak memuaskan, dia akan menyerang kapan saja. Itu kecelakaan, Jinyu memaksakan 3 kata keluar. Resonansi jiwa saat pencocokan darurat, kecocokan bawaan itu, masih jelas sampai sekarang. Melihat reaksi Salon, dia malah yakin betina kecil itu sementara aman. Salon tidak peduli kecelakaan apa. Saat ini, dia tidak peduli apakah Leana akan tahu. Dia hanya ingin membunuh Bisman yang sombong ini. Para Bisman yang menonton melihat situasi tidak beres dan sudah lama kabur. Ada juga yang pergi memanggil pengelola suku. Beberapa pengelola kota Lingdong bergegas ke gerbang kota. Bisman tingkat 8 berkelahi. Jika tidak hati-hati, bisa menghancurkan. Jinyu, dan kamu, Bisman berdarah dingin. Kota Lingdong bukan tempat kalian bisa berbuat seenaknya. Suara pria yang tegas terdengar. Kata-kata ancaman dan peringatan itu masuk ke telinga 2 Bisman yang sedang bertarung. Mereka saling mendorong mundur dan berhenti. Di mana dia? Jinyu menghentikan Salon dan bertanya. Tebak saja. Salon mendengus dingin, mendorongnya dan masuk ke kota. Jinyu setengah berlutut di tanah, merasakan tanda pasangan di dadanya lagi, tidak ada reaksi. Apa kamu akan datang? Apa aku masih bisa menunggu? Tanya pada dirinya sendiri tanpa suara. Kak, kamu tidak apa-apa. Jingming melihat pertarungan berhenti, segera maju. Melihat darah di sudut mulut kakaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bukankah Paman Dukun Cian bilang agar kamu tidak menggunakan energi? Aku tidak apa-apa. Jinyu menggelengkan kepala, berdiri. Melewati gerbang kota, dia memberi hormat kepada beberapa Bisman yang menatapnya tidak ramah. Maaf, merepotkan. Cian menghela napas. Dia sudah dengar masalah anak ini, tidak menyangka dia akan sejauh ini. Dia mengulurkan sulur dari telapak tangannya, melilit pergelangan tangan Jinyu, alisnya berkerut. Lain kali, sebaiknya kamu tidak menggunakan energi. Jingming tahu identitas Cian dan mendekat. Paman, apakah kakakku masih bisa pulih? Cian tidak tega menghancurkan harapan anak itu, hanya berkata, selama masih hidup, ada harapan. Terima kasih, Paman. Jinyu menarik Jingming. Dia tahu tubuhnya sendiri, tidak perlu menyulitkan Dukun Cian. Kota Lingdong selalu mengutamakan keselamatan betina yang datang untuk musim dingin setiap tahun, yang diawasi bergantian oleh beberapa suku besar di dekatnya. Tahun ini giliran suku Tianyuhu. Entah anak itu, Cihua, akan datang tahun ini atau tidak. Sudah pergi setengah tahun, Cian berpikir sambil menggelengkan kepala, membawa para pengelola pergi. Jinyu menunggu mereka pergi, lalu membawa Jingming mengikuti arah Salon. Salon pernah melihat Leana. Ini adalah satu-satunya petunjuknya sekarang. Kota Lingdong tidak besar tapi juga tidak kecil. Salon berputar beberapa hari tapi tidak menemukan Leana. Justru dia menemukan betina yang katanya akan memberi Leana gua.
Kalian mau mengikutiku sampai kapan? Salon tidak sabar. Dua singa ini terus mengikutinya, membuatnya tidak bisa pergi, menginterogasi betina yang kenal Leana itu. Siapa yang mengikutimu? Jalan ini kamu bisa lewati, aku tidak. Jingming tidak suka sikapnya yang angkuh. Dulu hampir mati dipukuli kakakku, tidak sombong begini. Salon mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dia terpikir ide untuk mengusir singa ini. Jinyu, ada obat yang bisa membuat jantan di bawah tingkat 7 pingsan seketika, beredar di benua timur. Apa kamu tahu ini? Mendengar ini, tubuh Jinyu menegang. Yin Hao, tuan kota itu, apalagi yang dia lakukan? Daripada mengikutiku, lebih baik kamu kembali dan membersihkan kekacauan saudaramu yang tidak berguna itu. Salon berkata sambil tersenyum. Dia sengaja memprovokasi Jinyu. Dia sudah yakin Leana tidak datang, jadi apa yang perlu ditakutkan? Kita bertarung di luar. Kalau aku menang, kamu pergi sekarang. Jinyu menatap Salon, matanya penuh provokasi. Kalian berdua mengeroyokku, tidak tahu malu. Salon marah besar. Dia dijebak oleh dua bisman ini. Dia diikat erat oleh tali emas. Semakin dia meronta, semakin kencang talinya. Jingming melihat Salon meronta-ronta di tanah dengan menyedihkan, tidak bisa menahan rasa bangga. Kerja samanya dengan kakaknya semakin baik. Sudah, Aming, ayo pergi. Jinyu menyeret Salon dan Jingming meninggalkan kota Lingdong. Dia harus memastikan apa yang dikatakan Salon itu benar atau tidak. Tapi sebelum pergi, dia harus membawa masalah ini bersamanya. Salon sangat marah. Ditekan oleh tali sialan ini, dia bahkan tidak bisa berubah ke wujud terkecilnya. Dia mengumpat sepanjang jalan, tapi Jinyu pura-pura tidak dengar. Di sisi lain, keributan di kota Lingdong tidak mempengaruhi Leana di tebing Yinxia. Saat ini, dia sedang bermain di pantai bersama para suaminya. Tatapan Leana tertuju pada kedalaman laut. Biru tak berujung, sungguh indah. Dia berdiri di pantai, mengagumi. Di bawah lautan, suasananya tegang. Sejak Selin ditemukan kembali, semua manusia ikan dipanggil kembali ke tanah suku. Saino duduk di tahta, menopang kepalanya, menatap belasan manusia ikan yang bersujud di bawah. Mereka semua adalah penjaga di tempat berkumpulnya betina pada hari Selin diculik. Suku manusia ikan selalu waspada, tidak seperti suku daratan yang santai. Terjadi hal seperti ini, Saino tidak perlu berpikir untuk tahu ada pengkhianat di suku. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan tahta, tidak berkata apa-apa. Manusia ikan di bawah berkeringat dingin. Hari itu, Haitu bertukar jaga denganku. Dia bilang biarkan aku menemani pasanganku, dia akan menggantikanku. Jadi aku bertukar. Kapten penjaga berkata dengan gemetar. Setelah Kapten Haitu datang, dia mengubah posisi pertahanan kami dan menyesuaikan waktu patroli. Wakil kapten juga angkat bicara. Tangkap dia. Suara Saino tidak menunjukkan emosi. Manusia ikan di bawah semakin tegang. Penjaga segera menerima perintah dan langsung menuju ke tempat Haitu. Di sisi lain, mengetahui penjaga dipanggil oleh Saino, Haitu mengerti bahwa raja pasti sudah mencurigainya. Dia segera memutuskan untuk pergi. Kebetulan dia bertemu dengan penjaga yang datang untuk menangkapnya. Tuan Haitu, raja memanggilmu. Penjaga memberi hormat. Aku akan segera ke sana. Haitu mengangguk, berjalan lebih dulu. Para penjaga segera mengikuti. Melewati sebuah tikungan, dia mencibir, tiba-tiba. Singa emas ini adalah suami keenam Leana, tapi dia menolak dicocokkan dengannya. Dan saat ini, dia berjongkok di gerbang kota Lingdong selama setengah bulan hanya untuk menunggunya muncul. Tapi tahun ini, Leana malah pergi ke tebing Yinxia yang jauh. Di bawah laut dalam di sebelah tebing Yinxia, saudara perempuan Raja Manusia Ikan, Selin, baru saja diselamatkan. Semua penjaga manusia ikan dipanggil kembali ke suku. Raja Manusia Ikan Saino duduk tegak di tahta, menopang kepalanya, menatap dingin para penjaga yang bersujud.
Suku manusia ikan selalu waspada. Kakaknya, Selin, tidak mungkin diculik oleh binatang buas pengembara. Di sisi lain, Haitu merasa tidak enak. Mengetahui penjaga dipanggil oleh Saino, dia menduga raja sudah mencurigainya. Saat ini, Leana dan rombongan sedang berjalan-jalan santai di pantai. Detik berikutnya, ombak setinggi puluhan meter tiba-tiba naik di permukaan laut. Tepat saat Leana mengira akan menyaksikan tsunami, ombak besar itu menghilang tanpa suara. Kemudian, seorang jantan suku manusia ikan terdampar di pantai, berlari cepat ke daratan. Saino maju dan menggunakan bola air untuk menangkapnya. Dia melirik Leana, melihatnya baik-baik saja, baru memalingkan muka. Haitu melihat tidak ada harapan untuk lolos. Bahkan jika dibawa kembali, dia pasti akan mati, mungkin juga akan dihipnotis. Memikirkan hal ini, Haitu langsung mengaktifkan energinya untuk meledakkan diri. Biarlah ini menjadi harga untuk pilihan yang salah. Tapi tak disangka, kematian dahsyat yang dibayangkan Haitu bahkan tidak menembus bola air Saino. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kabut darah. Linguan segera menutupi mata Leana. Tapi Leana masih melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Saino, kamu gila, kembali ke lautmu, kata Linguan kesal. Saino menoleh dan baru sadar wajah Leana sedikit pucat. Maaf, lain kali aku akan hati-hati. Nanti dukun akan mengirimkan kompensasi. Leana merasakan suasana tidak beres. Begitu mengangkat kepala, dia bertemu dengan mata biru tua itu. Dia segera memalingkan muka. Suara Saino serak. Maaf, betina ini, aku menakutimu. Leana menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Leana menepuk lengan Linguan, lalu menatap menenangkan ke beberapa suaminya. Saino membawa pengawal pribadinya pergi dari pantai tanpa suara, hanya menyisakan genangan darah sebagai bukti kedatangannya. Yan, ayo kembali. Suara lembut Reigan terdengar, menyadarkan Leana. Leana perlahan menekan kegelisahan di hatinya. Kenapa setiap kali pria itu muncul, perhatianku tidak bisa tidak tertuju padanya. Di kedalaman lautan yang jauh, Saino duduk di tahta es. Ini adalah ketiga kalinya dia melihatnya. Daya tarik pasangan takdir begitu besar. Bahkan dari jarak sejauh itu, dia bisa langsung merasakannya di pantai. Dia langsung menenangkan ombak. Dia bahkan tidak sadar, instingnya sudah mulai melindunginya. Saat ini, Selin berjalan keluar dari istana. Dia melihat adiknya yang melamun, tiba-tiba berkata, Saino, apa kamu mau menjadi suami Yan? Saino duduk di tahta, tidak berbicara, hanya diam melamun. Selin menghela napas. Dik, Afu dan Age itu hanya kecelakaan. Aku tahu, Kak, tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Selesai bicara, Saino meninggalkan istana. Dia muncul ke permukaan laut, menatap seberkas cahaya di tebing di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Afu, Asyong, apa yang harus kulakukan? Suku manusia ikan adalah penguasa lautan. Tapi begitu di darat, kaki mereka yang lemah menjadi kelemahan fatal, tidak bisa memberikan perlindungan yang seharusnya untuk betina daratan. Kadang bahkan menjadi beban. Ini sepertinya menjadi takdir semua jantan suku manusia ikan yang terikat dengan betina daratan. Setelah sekian lama, dia sepertinya telah mengambil keputusan, berbalik dan kembali ke istana di dasar laut. Hari ini, beberapa pemimpin suku dari benua barat berkumpul di sebuah gua. Ling ayah Linguan, angkat bicara, Selin diculik oleh binatang buas pengembara dari benua barat. Binatang buas pengembara itu punya semacam ramuan, katanya berasal dari benua timur. Saino sedikit linglung. Kota Raja Binatang di benua timur tidak tahu soal ini. Seorang pemimpin suku kecil bertanya kaget. Ketua suku Ling, jangan berbelit-belit. Siapa yang tidak tahu suku elang kalian paling cepat dapat informasi. Di antara 4 benua, kota Raja Binatang adalah yang terkuat, dan kota Raja Binatang berada di benua timur. Ling tentu saja tidak berani bicara sembarangan. Dia berpikir sejenak dan berkata,
katanya ramuan di tangan binatang buas pengembara itu bisa membuat jantan kehilangan kesadaran. Dan ada rumor, selama membawa betina ke benua timur dan membayar harga, bisa mendapatkan tanda pasangan yang dilindungi oleh dewa binatang, seperti pasangan cocok. Harga, Saino mengulangi. Dia sepertinya pernah mendengar dua kata ini di suatu tempat. Lai Go itu sepertinya juga mengatakan hal serupa. Spesifiknya apa, kami belum berhasil mencari tahu. Ling juga bingung. Bisman yang dia kirim untuk mencari tahu tidak menemukan informasi apapun. Mungkinkah benar-benar ada kekuatan seperti dewa binatang? Seru pemimpin lain. Belum tentu benar, tapi ancaman ramuan itu terlalu besar, kata Ling. Semuanya, kembali dan ingatkan Bisman di suku untuk berhati-hati saat keluar. Ling tidak banyak bicara lagi, basa-basi sebentar lalu bersiap pergi. Saino pergi bersamanya. Paman Ling, apa kau merasa ini ada hubungannya dengan kota Raja Binatang? Tanya Saino pelan. Ling baru saja akan mengelak, tapi mendengar Saino melanjutkan, kalau tidak, Paman tidak akan begitu menghindari topik kota Raja Binatang. Tuan kota Raja Binatang sudah berganti, jawab Ling. Bukankah kota Raja Binatang berganti tuan kota setiap 20 tahun sekali? Saino tidak terlalu peduli. Setelah ayahnya meninggal, dia selalu sengaja mengabaikan berita dari kota Raja Binatang. Tuan kota yang baru diganti 3 tahun lalu. Tapi tahun lalu, ganti lagi. Sejak tuan kota berganti tahun lalu, binatang buas pengembara di benua timur sering muncul, kata Ling. Itu urusan kota Raja Binatang mereka. Apa hubungannya dengan kita? Saino berkata dengan emosi, lalu pergi lebih dulu, meninggalkan Ling di tempat. Legenda mengatakan, tubuh dewa binatang ada di benua timur. Selama ini, Bisman bisa menggunakan energi berkat sisa kekuatan dewa. Jika ada yang punya niat jahat, Ling menggelengkan kepala. Di sisi ini, perut Leana kram. Dia memegangi perutnya, tidak bicara. Perasaan yang akrab itu, persis seperti yang dia pikirkan. Yan, kamu merasa tidak nyaman di mana? Biar Cihua periksa. Cihua paling tidak sabar, dia sangat cemas. Ah, Yan, apa kamu sedang hit? Moan adalah yang pertama mencium bau darah samar. Sudah. Kalian jangan mengerumuninya. Cihua, bantu periksa Yan. Linguan, siapkan kapas putih. Ying, buatkan makanan. Aku akan siapkan air hangat untuk mandi. Moan, kamu temani Yan. Reigan dengan cepat mengatur tugas para suami. Yan, berikan tanganmu. Cihua mendekat lagi. Aku tidak apa-apa, kata Leana, tapi tetap mengulurkan tangannya. Energi lembut Cihua mengalir melalui meridian ke anggota tubuhnya, akhirnya berkumpul di pinggangnya. Perasaan hangat itu seperti kompres hangat. Leana merasakan kehangatan itu, seolah ada energi lembut mengalir di pinggangnya. Perasaan itu seperti berlari di pantai yang bermandikan sinar matahari. Langkahnya ringan seolah tanpa beban. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah, membawa kesegaran dan kebebasan, penuh percaya diri. Memiliki Cihua, si rubah penyembuh, benar-benar menenangkan. Cihua melihatnya tidak kesakitan lagi dan merasa lega. Leana selesai mandi dan berganti pakaian. Pinggangnya terasa sangat nyaman, belum pernah dia merasa seringan ini. Mengharukan, sangat mengharukan. Terima kasih, Dewa Binatang. Beberapa hari kemudian, di laut dalam, Saino mengapung diam di atas air. Ekspresinya serius, alisnya sedikit mengernyit. Dia melihatnya menatap dirinya sendiri, tapi dia bahkan tidak punya status untuk peduli padanya. Apa ini benar-benar yang dia inginkan? Saino, kamu mencariku ada apa? Kata Linguan kesal. Orang ini beberapa hari ini mencarinya. Sebentar minta ditukar ikan kering, sebentar minta madu, sebentar lagi minta diajari memasak. Kalau bukan karena bayarannya mahal dan Leana suka, Linguan malas meladeninya. Bantu aku berburu seekor, Momo. Hati Saino tidak di situ, matanya terus melirik ke belakang Linguan, berpikir, kenapa dia tidak keluar beberapa hari ini.
Linguan memutar bola matanya. Kenapa ikan ini begitu merepotkan? Saino mengangguk anggun. Melihat Linguan setuju dan pergi, dia baru kembali melanjutkan, menggali gudang harta karunnya. Kirim kerang ini ke Linguan. Saino memilih-milih dan mengemas beberapa barang kerang. Penjaga suku laut menerimanya. Saat sampai di darat, dia dihentikan di luar gua Leana. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan barang-barang itu dan pergi. Linguan membawa kerang itu masuk, memanggil Leana. Yan, Saino mengirim beberapa barang kecil. Mau lihat, kenapa dia mengirim barang lagi? Tanya Leana. Beberapa hari ini, Saino mengirim barang setiap hari dengan berbagai alasan. Mereka merasa tidak enak untuk menolaknya. Bawahan yang mengantar bilang, terima kasih untuk Momo, yang aku tangkapkan untuknya tadi siang. Linguan baru sadar tujuan Saino memintanya menangkap Momo. Karena ini adalah pertukaran antar suami, Leana tidak terlalu memikirkannya lagi. Siapa sangka, saat kerang dibuka, ekspresi semua orang berubah kecuali Leana. Di dalam kerang ada gulungan kain sutra yang sangat berbeda dari sebelumnya, halus dan lembut di tangan. Leana tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Sutra ini indah sekali. Leana mengaguminya. Yan, sutra ini punya nama, namanya Huan Yuesa, Sutra Ilusi Bulan. Linguan menjelaskan dengan kaku. Sangat pas. Leana membelai sutra di tangannya yang mengalir seperti cahaya dan bayangan. Memang sangat magis. Lalu, dia memandang beberapa suaminya. Jantan suku manusia ikan hanya akan memberikan Huan Yuesa ini kepada betina saat melamar. Linguan mengertakkan gigi. Saino bahkan belum mengejar Yan, tapi sudah berani mengirim barang ini. Dia pasti tahu Yan tidak akan menolak. Leana melipat sutra di tangannya dengan rapi. Mungkin Saino salah ambil. Sutra ini sekarang terasa panas di tangannya. Dia tidak mau menyentuhnya lagi. Setelah sutra dilipat rapi, barang di dasar kerang terlihat. Sebuah keong yang jernih muncul di depan mata. Dasar kerang juga dipenuhi mutiara biru yang padat. Itu, keong pengirim suara. Jika ditiup, pemiliknya bisa merasakan panggilan. Mutiara-mutiara itu adalah air mata, jelas Linguan. Semua ini digunakan jantan manusia ikan untuk melamar. Leana menatap tumpukan barang di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Dia akui, dia memang punya sedikit perasaan pada Saino. Tapi sikap Saino yang, jangan dekati aku, membuatnya perlahan membuang pikiran itu. Yan, bagaimana menurutmu? Reigan memecah keheningan. Ah, Cuan, kembalikan saja. Mungkin Raja Manusia Ikan salah ambil. Leana mengembalikan barang-barang yang sudah dirapikan para suami ke dalam kerang dan menutupnya. Linguan langsung memasukkan kerang itu ke dalam ruangnya. Dia besok akan mencari Saino untuk perhitungan. Mengejar Yan ya kejar saja baik-baik. Menganggapku sebagai apa? Linguan merasa dikhianati oleh saudara, sepanjang malam murung. Tidak senang kenapa, nanti juga harus bergaul. Moan berkata dengan nada sinis. Bahkan Cihua menyadari tatapan ikan itu pada Ayan Leana tidak biasa. Bergaul apa? Besok aku akan menghajarnya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ying menyilangkan tangan, tanpa sengaja mengatakan fakta. Cihua tidak membantah. Dia memang yang terlemah. Jika Saino menjadi suami Leana, dia akan menjadi semakin lemah. Saino mewakili seluruh suku laut. Jika dia dan Leana terikat, itu berarti mendapat pengakuan Dewa Laut. Reigan berpikir, identitas Leana misterius. Bisa mendapat perlindungan Dewa Laut adalah sesuatu yang mereka harapkan. Jadi, setiap kemunculan Saino mendapat persetujuan diam-diam dari para suami Leana. Raja Manusia Ikan, pengikut tertinggi Dewa Laut, adalah pilihan terbaik. Tentu saja, semuanya didasarkan pada keinginan Leana. Alasan para suami membiarkannya adalah terutama karena dia menunjukkan sedikit ketertarikan pada Saino. Keesokan harinya, keluarga Leana berdiri pagi-pagi di pantai, menatap permukaan laut di pagi hari.
Sesosok muncul dalam pandangannya, dari jauh ke dekat. Sinar matahari keemasan menyelimuti sosok itu dengan lapisan cahaya. Rambut biru panjang tergerai di bahu, mata biru tua membawa kabut tebal yang tak bisa dihilangkan. Jantung Leana berdebar kencang. Dalam hati dia menjerit, dasar peri. Selamat pagi, betina Leana. Suara halus Saino terdengar, membawa kesucian yang bukan berasal dari dunia manusia. Linguan di belakang memasang wajah masam. Dia melemparkan kotak kayu ke Saino. Ini, beberapa barang bagus untukmu. Terima kasih. Saino tidak mengerti, tapi tetap menerimanya. Dia sedikit gugup sekarang dan tidak ingin terganggu, tapi dia bingung dengan sikap Linguan yang aneh. Dia sudah mempersembahkan segalanya untuk Leana. Selama Leana mau, dia adalah milik Leana. Saino sama sekali tidak tahu bahwa tindakannya yang langsung mengirimkan mas kawin, ini dianggap salah kirim oleh Leana, dan di mata beberapa suami lainnya adalah sikap yang angkuh. Leana tidak bisa memahami perasaan Saino yang rumit. Sebenarnya, dia lebih berharap jantan bisa mengungkapkan perasaan dengan jelas, sehingga dia bisa menolak atau membalasnya. Seperti Saino, yang awalnya menunjukkan ketidaktertarikan lalu tiba-tiba mengirim barang tanda cinta, Leana benar-benar sulit untuk tidak curiga dia salah kirim. Sekarang melihat dia menerima begitu saja barang yang dikembalikan Linguan, Leana merasa tebakannya benar, dan bahkan merasa sedikit kecewa. Selain para suaminya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia memberi begitu banyak perhatian pada jantan asing. Aku benar-benar keterlaluan, pikir Leana dalam hati, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu dan menghentakkan kaki. Kamu kenapa? Linguan dan Saino menatapnya dengan bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi.